Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah studi kasus marketing yang wah keren banget. Ini tuh cerita tentang dua brand yang nyamperin komunitas yang sama, tapi dengan cara yang beda total. Dan hasilnya beda banget juga. Ini pelajaran penting banget tentang gimana cara dan gimana cara untuk enggak berinteraksi sama audiens kalian. Oke, kita mulai dari akar masalahnya. Kutipan ini tuh benar-benar ngerangkum perasaan satu komunitas waktu mereka ngerasa cuma dimanfaatin doang. Coba deh bayangin, kalian suka banget sama sesuatu, brand yang mau jualan ke kalian malah ngelihat kalian cuma sebagai angka di data penjualan. Ya, inilah yang terjadi kalau koneksinya gagal total. Nah, tapi gimana ceritanya kalau pendekatannya dibalik total? Ini nih pertanyaan inti yang bakal kita jawab bareng-bareng. Pertanyaan ini yang jadi dasar perbandingan antara dua strategi marketing yang, ya ampun kayak langit sama bumi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendekatan yang bisa dibilang cukup berani. Atau mungkin lebih tepatnya, nekat. Kita bakal lihat gimana sebuah brand mencoba jualan dengan cara, yaitu menghina calon pelanggannya sendiri. Aneh kan? Nah, sebelum kita jauh-jauh ngebahas, kita perlu paham dulu nih komunitas yang jadi pusat ceritanya. Istilah wibu itu kan sering banget ya, punya konotasi negatif dan stigma. Paham soal ini itu jadi kunci buat ngelihat seberapa fatal kesalahan yang bakal kita bahas habis ini. Jadi ceritanya gini, ada sebuah brand yang niatnya mau nyambung sama komunitas ini, malah pakai stereotip dan hinaan buat bahan marketingnya. Mungkin mereka pikir ini cara yang edgy atau keren buat narik perhatian, tapi mereka nggak sadar kalau mereka lagi main api. Oke, sekarang ayo kita bedah strateginya. Ini tuh bukan cuma sekedar salah langkah biasa loh, ini taktik yang disengaja, yang namanya rage bait. Alias, ya umpan kemarahan, sengaja bikin orang marah. Nah, slide ini nunjukin beda filosofinya yang mendasar banget. Di satu sisi ada rage bait yang cuma peduli sama angka-angka kosong. Pokoknya interaksi apapun termasuk yang negatif dianggap bagus. Terus di sisi lain ada pendekatan otentik yang tujuannya ngebangun sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Dan ini dia hasilnya kalau pendekatannya sinis. Kampanyenya kelihatan males, nggak ngehargain audiens, dan penuh kesalahan fatal. Setiap detail di sini, dari kostum yang salah kaprah, sampai harga yang nggak masuk akal, itu kayak teriak, kita tuh nggak peduli sama kalian. Nah, ini dia nih, ilusi atau jebakannya rage bait. Di atas kertas, laporannya mungkin kelihatan bagus, views tinggi, komentar bejibun. Tapi, ayo kita tanya pertanyaan yang paling penting. Emangnya ada yang beli? Emangnya ini ngebangun loyalitas? Jawabannya, hampir pasti nggak. Oke, cukup dengan cerita yang suram itu. Sekarang kita pindah haluan ke cerita yang, wah, beda banget. Siapa sangka ya kan?